Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawal amma ba'd. Saya ulangi paragraf terakhir. Hada wa inna min a'dhamil khusrani wa akbarul khurmani an yudrikal mar'u hada syahrul karim al mubaraka syahrul maghfirah fala tughfaru lahu fihi dunubuh wala tuhattu anhu khotoyahu likathrati israfihi wa adami taubatihi wa tarkihi fi hadil awqatil atarati wal ayamil fadilatil al ikbalu alallahi bil inabah war ruju'i wal khudu'i wal khusyu'i wat taubah wal istighfar falyadkhulu alaihi hadha syahrul karim wa yakhruju wa huwa bakin ala dunubihi musirun ala khotoyahu satirun fi ghayyihi. Inilah ini sebenarnya penegasan. Isyarah di sini sebetulnya adalah penegasan sekaligus peringatan. Ya. Jadi ini adalah tanbih. Isyarah ini untuk tanbih bahwa wa inna min a'dhamil khusrani wa akbarul khurmani an yudrikal mar'u hadha syahrul karimal mubarakah. Jadi termasuk di antara kerugian terbesar, ya, kerugian terbesar, dan terhalang dari kebaikan yang juga terbesar adalah seseorang menjumpai bulan yang pemurah, bulan yang penuh barokah ini, yaitu syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Fala tughfaru lahu fihi dunubuh, dalam keadaan dia tidak terampuni dosanya, wala tuhattu anhu khotoyo, dan tidak terhapus keburukannya. Kenapa? Likathrati israfihi, karena dia terlalu banyak melakukan pemborosan waktu, pemborosan tenaga, pemborosan harta untuk hal yang tidak terkait dengan keagungan itu, keagungan Ramadan. Lalu juga wa adami taubatihi, dia tidak bertobat, tidak membersihkan diri. Wa tarkihi fi hadil awqatil atirah atau atarah, ya, dia meninggalkan waktu-waktu yang harum, ya. Jadi dia meninggalkannya di waktu-waktu yang harum ini, waktu yang semerbak ini, yaitu Ramadan. Wal ayyamil fadilah, dan hari-hari yang utama ini, apa yang dia tidak lakukan? Al iqbal alallahi bil inabah, tidak menghadap, jadi yang dia tinggalkan itu adalah menghadap kepada Allah. Artinya dia tidak menghadap kepada Allah. Menghadapkan diri kepada Allah. Iqbal juga bisa berarti menyambut. Jadi tidak menyambut Allah bil inabah, dengan inabah. Apa inabah itu? Apa kemarin? Inabah itu dia kembali kepada Allah. Kalau orang itu dosa, maka tanda inabahnya, tanda kembalinya adalah taubat. Kalau hamba itu mendapat karunia, maka tanda kembalinya adalah syukur. Kalau hamba itu lupa, maka tanda kembalinya adalah ingat kepada Allah. Kalau hamba itu kena cobaan, maka tanda inabahnya adalah sabar. Kalau hamba itu dihadapkan kepada hal yang berharga, maka tanda kembalinya adalah menyambut.
Itulah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa al-inabatu uquful qalbi ma'allah. Diamnya hati, tenangnya hati, ya. Uquf itu kan iktikaf. Ya, uquful qalbi, jadi diamnya hati bersama Allah. Apa orang inabah itu enggak ngapa-ngapain? Enggak, aktif. Aktif tapi hatinya terkoneksi ngeling kepada Allah. Itu tanda orang itu inabah. Jadi hatinya itu ngeling kepada Allah. Nah, warruju kembali, wal khudu tunduk, wal khusyu, ya khusyuk ini sudah dipahami, wa taubah wal istighfar. Jadi menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan inabah tadi, dengan rujuk kepada Allah tadi, merendahkan diri kepada Allah, kemudian bertobat dan juga istighfar. Sekarang tinggal seberapa seseorang itu melihat dirinya. Apa yang paling tampak di matanya terkait dengan dirinya. Kalau dia merasa, kalau dia itu oleh Allah dibimbing untuk mendapat karunia, maka dia akan bersyukur. Kalau hamba itu dibimbing oleh Allah dengan mampu melihat kelemahan, dia akan memperbaiki. Kalau dengan itu Allah bimbing dia mampu melihat dosa, maka dia akan bertobat. Kalau dengan itu dia mampu melihat kesia-siaan, maka dia akan segera meninggalkan kesia-siaan itu, meninggalkan kelalaian-kelalaian itu. Itu tanda hamba itu dibimbing oleh Allah. Maka seperti apa penghadapan dia kepada Allah bergantung kepada kondisi masing-masing, di sisi apa Allah memberikan bimbingan kepadanya. Tapi intinya adalah dia menghadapkan diri kepada Allah. Orang bisa jadi berbeda-beda. Ketika menghadapkan diri itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang memang fokusnya kepada minta ampun. Ada fokusnya itu istighfar. Ya. Ada yang fokusnya itu apa? Tidak main HP fokusnya itu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang melalaikan dirinya. Bergantung Allah hendak membimbing hamba itu kemana. Tetapi dari mana itu muncul di bulan Ramadan? Dari penyambutannya kepada Ramadan itu, dari kebahagiaannya, dari besarnya harapan, ya, dari antusiasme dan lain-lain kepada Ramadan itu. Maka Allah akan membimbingnya sesuai dengan kondisi hatinya. Bal yadkhulu alaihi hadzal syahrul karim. Bahkan bulan mulia ini menemui dirinya, masuk kepada dirinya. Ya, kemudian wa yakhruj, dan dia keluar, wa huwa bakin ala dzunubi, dia masih terus-menerus ada di dalam dosanya. Musirun ala khotoyahu, terus-menerus di dalam keburukan-keburukannya. Sadirun fi ghayyihi, tetap di dalam kesesatannya. Nah, ini apa ini? Ini orang yang aqdamul khusron, orang yang akbarul khurman. Ya, orang yang paling rugi dengan bulannya adalah orang yang tidak terampuni dosanya, tidak terhapus keburukannya. Karena apa? Karena dia sedang menghambur-hamburkan kesempatan dengan apa? Dengan kekosongan, dengan kehampaan dan kesia-siaan. Gitu? Tidak tobat, kemudian dia meninggalkan banyak waktu yang harum dan utama itu dengan apa? Dengan tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarkihi fi hadzal awqatil athara wal ayyam fadilah al iqbal. Jadi dia tidak menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang harus ada, bisa jadi harus ada akselerasi. Ya, harus ada akselerasi. Ya, tapi kembali lagi itu
bergantung kepada hidayah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing. Karena akselerasi itu bergantung kemauan, ya, bergantung kemauan. Akselerasi untuk mengupgrade diri di waktu 2 minggu, kok 2 minggu, 2 minggu ya. Waktu 2 minggu ini dia bisa langsung melonjakkan semangatnya untuk menyambut Ramadan itu. Jadi dia melonjakkan semangat untuk menyambut Ramadan itu. Ya. Berarti harus banyak persepsi yang diubah. Nah, semoga melalui buku ini Allah limpahkan hidayah kepada kita. Nah, semoga ketulusan beliau, insya Allah ketulusan Syekh Abdul Razak dalam menulis buku ini, lalu melalui ilmunya itu lalu bermanfaat untuk kita dalam bentuk Allah memberikan pencerahan kepada kita. Ya. Makanya mari kita sambut dengan kesungguhan dan dengan mujahadah. Ya, jadi terus dalam dosanya. Ketika puasa itu loh, maksudnya ketika Ramadan itu loh, tomat, bukan tomat, STMJ, STMJ, apa STMJ itu? Sholat terus maksiat jalan, gitu. Sama dengan apa? Siam terus maksiat jalan. Ya puasa, tapi maksiat ya maksiat gitu. Nah, STMJ. Kalau musir al-dunwi tadi apa? Tomat. Apa? Tomat, isu, tobat, sore kumat. Nah, jadi itu tomat. Isu, tobat, sore kumat. Itu apa? Tadi itu. Wa huwa bagin ala dunubihi musirun ala khotoyahu. Nah, dia terus menerus di dalam dosanya dan terus di dalam keburukannya. Ya, baik. Rawat Tabrani fi Mu'jamihi. Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Mu'jam at-Tabrani. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah. Nah, qala Nabi bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah saya baca hadis ini, nanti baca sholawat ya. Nah, setelah saya baca hadis ini. Kata Nabi begini, Atani Jibrilu alaihissalam. Jibril alaihissalam datang kepadaku. Faqala, lalu Jibril mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fatakholan nar fa'abadallahu. Ya, barang ya Muhammad, orang yang masih bertemu dengan salah satu dari 2 orang tuanya, kemudian dia mati, fatakholan nar, lalu dia masuk neraka. Seseorang yang masih bertemu dengan salah satu dari 2 orang tuanya, lalu orang yang punya orang tua tadi itu mati, tapi masuk neraka, maka fa'abadahullahu, maka Allah menjauhkannya dari orang tua itu. Kul amin, katakan wahai Muhammad amin. Muhammad ini ya. Fakultu amin, lalu Nabi menjawab amin. Apa tadi? Seseorang yang bertemu dengan masih punya orang tua salah satu, kemudian dia mati. Bukan orang tuanya yang mati ya, dia yang mati. Dan akhirnya dia itu masuk neraka. Berarti apa dia? Orang yang tidak bakti kepada orang tua. Nah. Kemudian qala ya Muhammad man adraka syahr Ramadan. Wahai Muhammad, perhatikan ya. Wahai Muhammad, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan famata, kemudian dia mati, falam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni, fadkhilan nar, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, fab'adahullahu, lalu Allah menjauhkannya. Kul amin, ucapan amin wahai Muhammad, fakutu amin. Nah, jadi Nabi diminta untuk mendoakan orang ini. Kemudian waman dzukirtu indahu falam yusolli alaika. Nah itu.
Waman apa dzukirtu indahu falam yusolli alaika famata fatahullan nar fabadahullahu kul amin fakultu amin. Orang yang disebut namaku di sebelahnya, dia tidak sholawat kepadamu wahai Muhammad, lalu dia mati, fatahullan nar, kemudian dia masuk neraka. Orang yang disebut Nabi di sebelahnya, dia tidak bersolat kepada engkau. Nah, semoga tidak segera mati. Karena apa? Karena jarang sholawat. Ya, salat itu pagi hari itu dengan setengah marah-marah. Allahumma sholli wa sallim. Itu dengan marah-marah atau dengan setengah ngantuk. Disebut nama Nabi tidak pernah, Nabi SAW tidak sholawat. Padahal itu ketika baca Bulughul Maram berapa kali disebut itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mendengarkan tidak sholawat. Apa tadi hadisnya? Disebut nama Nabi terus tidak sholawat, lalu dia mati masuk neraka. Maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Kul amin, katakan amin wahai Muhammad, fakultu amin. Nabi mengamini, mengamini doanya apa? Doanya Jibril. Nabi yang doa Jibril. Ingatlah, pertama apa? Coba ingat orang tua di rumah yang masih utuh itu. Kedua orang tua, ayah ibu yang masih utuh, ingat, gitu, diingat, berbuat yang terbaik, ya, untuk orang tua. Paling tidak itu tidak menjadikan orang tua kecewa, tidak menjadikan orang tua itu mikir kita ini. Jondo untuk mulai dek bobotan bayi sampai saya kisah mikir. Kapan istirahat dari mikir anak? Ketika di kandungan mikir, ya opo lek lahirin kok. Gitu? Maksudnya apa? Jadi anak seperti apa dia? Lahir, mikir lagi orang tua karena bayi. Tumbuh. Masih mikir juga orang tua. Mengapa? Anaknya bikin ngenes. Bikin orang tua kecewa. Kapan disuruh istirahat ayah ibunya itu? Istirahat dari apa? Dari mikir anaknya. Sudah orang tua itu tidak minta apa-apa. Asal kalau dilihat itu anaknya menyenangkan, gitu, menyenangkan dengan apa? Dengan kebaikannya, dengan ketaatannya, itu sudah cukup bagi orang tua itu. Sudah cukup, insyaallah. Jadi orang tua itu lihat kita ini anak baik, gitu, anak baik, ya, taat pada Allah, nah, tidak neko-neko, tidak macam-macam, orang tua itu bahagia. Meskipun tidak dikasih duit, tidak dikasih harta, sudah berbahagia. Terus tidak ngasih apa-apa, jadi pikiran saja. Ya, jadi pikiran. Di rumah jadi pikiran, di pondok masih jadi pikiran juga. Ya, kan kasihan orang tua. Ya. Terus apa lagi tadi? Bertemu Ramadan, ya, tidak mati dalam keadaan tidak diampuni, ya Allah, masuk neraka. Nah, mari kita tekadi, ini Ramadan baru bagi kita, gitu. Kita tekadi Ramadan baru, bukan Ramadan lama. Nah, Ramadan baru yang jauh lebih baik dan berubah. Gitu. Ramadan yang penuh harapan, Ramadan yang penuh penuh pembersihan diri. Nah, itu kita komitmennya seperti itu, sehingga betul-betul berubah.
Ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ya, raghima anfu rajulin. Apa raghima anfu itu? Raghima itu apa? Gerumpung. Tahu gerumpung? Anfu itu apa? Hidung. Tahu gerumpung? Hidung gerumpung artinya apa? Tidak ada hidungnya maksudnya. Nah itu ya. Itu ungkapan orang Arab. Rohima anfu rojulin. Nanti kalau dalam kitab-kitab Jawa itu gerumpung irunge sapa wong. Berarti apa maksudnya? Bagaimana kalau orang itu gerumpung hidungnya? Buruk. Gitu? Buruk. Wong hidungnya tidak ada gimana? Ya kan buruk. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan celaan, menunjukkan kerugian. Rugi sekali orang itu. Ya toh? Atau celaka orang itu ketika apa? Dzukirtu indahu, disebut namaku di sisinya, falam yusolli alayya, kemudian dia itu tidak sholawat kepadaku. Satu. Waraghima anfu rajulin dakhal alai Ramadan, ya. Rugilah seseorang yang dia Ramadan menemuinya. Tsuman salakho, kemudian Ramadan itu pergi. Qabla an yughfar lahu, sebelum dia diampuni. Gitu? Kalau tadi kan mati ya. Ini tidak. Ramadan berlalu sebelum dia diampuni dalam bulan Ramadan itu, maka dia termasuk orang yang gerumpung hidungnya alias jelek. Tahu orang itu bagaimana kalau hidungnya hilang? Cantik aslinya, putih kulitnya, jeli matanya, tapi hidungnya gerumpung. Nah kan itu hidung apa? Hidung apa itu? Hidung tengkorak, ya toh? Itu untuk menggambarkan sisi buruk, ya, buruk sekali, rugi sekali, celaka itu ya. Rohimaan. Warohimaan furajulin atroka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Rugilah seseorang yang dia bertemu dengan kedua orang tua yang sudah lanjut usia, lalu keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya bagaimana? Anak itu tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya baktinya kepada orang tua itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Tapi bapak ibu saya belum lanjut usia loh, Ustaz. Loh, apa nunggu lanjut usia dulu? Nah. Jadi orang tua masih muda atau lanjut usia ya sama saja tetap orang tua. Jadi untuk bakti itu untuk paling tidak apa? Paling tidak menjadikan orang tua itu susah. Satu, ditekati. Ketika Ramadan tidak bikin orang tua susah. Tadarus. Oh ibu ini capek mondok bu, 8 bulan tidak pulang-pulang. 8 bulan tidak pulang-pulang. Akhirnya apa? Waktu di rumah tidak tadarus. Di pondok itu pagi sebelum subuh nyiapkan setoran. Gitu? Sudah. Nanti setelah sholat nyiapkan setoran lagi. Setelah itu murojaah. Tiap hari itu saya bosen. Gitu? Saya bosen. Bisa gitu. Terus apa? Mojok dia, pegang HP. Nah, sudah kan bikin ngenes orang tua. Ya. Bikin susah orang tua sudah dengan begitu. Jadi apa tadi? Orang yang disebut nama Nabi lalu tidak sholawat, rugi dia. Orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni, rugi dia. Ya, kemudian orang yang punya orang tua
ya, yang sudah lanjut usia dan keduanya tidak menjadikannya masuk surga, maka itu juga rugi. Nah, rugi. Inna syahra Ramadan, ya, syahru ribhin wa ghanimah. Bulan Ramadan adalah bulan laba. Bulan yang penuh laba dan juga ghanimah. Ya, keuntungan lah. Bulan yang penuh dengan keuntungan. Nah, walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum kan? Disebut namaku terus sholawat. Ya. Ayo biasakan. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yajtahidu fihi, ya, aktsara mimma yajtahidu fi ghairihi. Sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan keuntungan, bulan ghanimah. Dan Nabi betul-betul bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh pada waktu bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain. Lalu kemudian wa kana salafu ridwanullahi alaihim wa rahmatuh, ya, yahtamuna bihadza syahri ghayatal ihtimam. Nah, jadi mereka para ulama salaf itu ridwanullahi alaihim wa rahmatuh, ya, ya, semoga rahmat Allah dan ridhonya untuk mereka, ya, untuk beliau-beliau. Yahtamuna, betul-betul mementingkan, ya, bihadza syahri ghayatal ihtimam, dengan betul-betul perhatian, mementingkan betul. Wa yatafarraghuna fihi litaqarrubi ilallah, mereka mengerahkan diri. Atau mengerahkan diri di bulan itu untuk bertakarrub kepada Allah bil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh. Atau wa kanu yajtahiduna fi qiyami lailihi wa imarati awqatihi bit ta'ah. Jadi mereka bersungguh-sungguh qiyam lailnya, jadi sungguh-sungguh tarawihnya, dan meramaikan waktu-waktunya dengan ketaatan, menyibukkan waktu-waktu dengan ibadah dengan ketaatan. Itu siapa? Itu orang yang nanti akan beruntung dengan Ramadan dan akan dapat ghanimah dengan Ramadan itu. Ya. Dari mana? Ya dari contoh Nabi SAW. Nah, dari Nabi SAW yang memberikan contoh kepada kita bahwa beliau itu bersungguh-sungguh. Ya, kalau misalnya kita mikir manusiawi saja, Nabi kira-kira butuh apa tidak Nabi itu? Nabi butuh enggak dengan Ramadan itu? Nah, Nabi aja butuh, apalagi kita. Padahal siapa Nabi itu? SAW, siapa beliau itu? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Siapa? Nabi itu orang yang sudah diampuni dosanya, yang sesudah dan sebelum dilakukan dijamin ampunan. Itu mementingkan Ramadan, bermujahadah. Ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Wah, ini yang nasibnya belum pasti seperti kita ini, malah nyuantai. Seolah-olah tidak butuh Ramadan. Nyuantai. Ayo berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Az-Zuhri rahimahullahu taala, idza dakhala Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Apabila telah datang Ramadan, telah masuk Ramadan, sungguh dia itu adalah bulan tilawatul Quran. Wa it'amut ta'am, apa artinya? Bulan baca Quran dan bulan apa? Loh kan, bulan makan katanya.
Memberi makan, bukan bulan makan. Memberi makan. Jadi dia adalah bulan tilawatul Quran dan wa'id ta'am. Bulan memberi makan. Jadi rajin-rajin memberi makan. Bukan rajin-rajin mendapat makan, walaupun boleh. Ya, misalnya dikirimi orang di rumah kotaan, besok membalas, walaupun untuk orang lain, gitu ya. Untuk yang berbuka atau untuk siapapun. Nah, berlomba-lomba, gitu ya, berlomba-lomba. Musabaqatun fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu. Yakin apa? Yakin tidak akan hilang itu. Jadi yang diberikan itu tidak akan hilang. Prinsipnya begini anak sekalian, pokoknya apapun yang dikerahkan untuk Allah, ya toh, yang dikerahkan untuk, yang dihabiskan untuk Allah, maka apa? Maka tidak akan hilang. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu itu pasti nanti Allah akan mengganti. Diganti oleh Allah. Itu sudah jaminan. Kenapa? Saya ingin sampaikan. Dunia ini disediakan untuk manusia sebagai bekal berbuat ketaatan. Ya toh? Dunia itu rezeki kita, kesehatan kita, semua itu Allah berikan untuk kita untuk dalam rangka berbuat taat. Jadi kalau hamba itu berbuat taat, bagaimana? Tidak akan dikurangi, bahkan ditambah. Allah itu maha bertanggung jawab. Gitu? Allah itu maha bertanggung jawab. Masa ada hambanya berbuat taat kemudian Allah tidak menjamin? Pasti menjamin. Ya, termasuk dalam bulan Ramadan tadi, memberikan buka atau apa, itu diganti. Apa susahnya? Allah mengganti satu orang kayak kita ini? Apa susahnya? Tidak susah. Allah ngurusi alam semesta itu tidak susah kok. Tidak susah. Apalagi cuma ngasih ganti kita, katakanlah diganti sekian ratus kali lipat, mudah bagi Allah. Ya, mudah. Mengapa? Karena kadang-kadang kita berbuat baik itu ragu-ragu. Bener enggak? Nah, itu repot kalau begitu. Jadi tidak usah ragu untuk berbuat kebaikan, karena pasti nanti Allah akan mengganti. Kalau kita keluar tenaga, diganti. Kita keluar biaya, diganti oleh Allah. Yakin diganti. Ya, nah, gitu. Pokoknya jangan khawatir, nanti saya kecapean. Loh, enggak. Kemarin gimana rumusnya? Ingat enggak rumusnya kemarin? Ya toh? Misalnya nanti Ustaz, kalau misalnya saya itu nanti tadarus sampai jam 12, bangun jam 3, nanti kan saya paginya ngantuk. Ya toh? Paginya ngantuk. Nah, gini rumusnya. Orang kurang tidur, ngantuk itu, ya, itu wajar apa tidak? Wajar. Termasuk fitrah manusia. Orang kurang tidur, lalu paginya ngantuk, itu wajar, itu fitrah. Tetapi ada yang lebih tinggi dari fitrah. Apa? Ayo, apa yang lebih tinggi dari fitrah? Kuasa. Jadi ada yang lebih tinggi dari fitrah apa? Kuasa Allah. Jadi ada orang tidak tidur atau sedikit tidur di waktu malam, paginya tidak ngantuk, banyak. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa. Jadi Allah bisa mengatasi dengan mudah fitrah kita itu, fitrah manusiawi kita. Apa itu? Kalau kurang tidur itu ngantuk, egois biasa. Ya toh? Tidak makan lapar itu biasa. Tapi kan banyak orang-orang yang meskipun dia lapar, dia tidak makan,
dia kuat. Dia kuat. Banyak yang seperti itu. Mari tidak bergantung kepada cara berpikir linear. Oh, apa itu? Itu apa? Apa itu Ustaz berpikir linear? Apa itu berpikir linear? Berpikir lurus. Apa maksudnya berpikir lurus itu? Berpikir lurus itu apa? Nah, kalau orang jadi tadi itu loh, kalau orang tidak tidur pasti ngantuk. Nah, itu akhirnya gitu dalam pikiran kita itu gitu. Makanya khawatir kalau tidak tidur. Nanti kalau saya terlambat, nanti khawatir besok ngantuk, Ustaz. Tidak bisa setoran. Nah, akhirnya itu menjadi harga mati. Harus begitu pokoknya, harus begitu. Jadwal itu harus begitu. Padahal hidup itu tidak selalu seperti itu. Ya, nanti kalau saya itu sahurnya kurang, Ustaz, kelaparan saya. Nggak. Coba aja nanti wis sahur pakai kurma, ya toh, sama air. Dicoba. Lemes Ustadz hari pertama. Ya, hari pertama. Hari kedua, lemes Ustadz. Masih hari kedua. Hari ketiga, ditekati. Coba itu. Kuat enggak itu? Bisa. Dengan kurma saja, dengan minum. Minumnya yang banyak. Minum 2 gelas misalnya. Insya Allah kuat. Apalagi banyak temannya. Apa? Sesama orang kelaparan puasa. Ya, kuat itu insya Allah. Jadi apa? Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, termasuk Maha Kuasa untuk ngatur kita dan berikan yang terbaik kepada kita. Jadi tidak bergantung kepada rumus-rumus logika kita. Ya. Jadi kita boleh berlogika dalam rangka bagaimana meningkatkan ketaatan. Tapi apa? Tapi kita jangan kemudian membatasi apa yang akan diberikan oleh Allah dengan logika kita. Jangan dibatasi. Biar saja Allah memberikan apa yang Allah janjikan kepada kita. Dan Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya pada kita. Ya. Saya tambah satu paragraf lagi. Hadza huwa sya'nu Ramadan indas salaf. Itulah keadaan Ramadan bagi para salafus saleh itu. Rahimahullahu taala. Jaddun wa ijtihadun, siyamun wa qiyamun, ibadatun wa tilawatu Quran, wa tahlilun wa tasbihun, wa birrun wa ihsanun, ya, wa atfun wa muwasatun wa it'amun. Jadi apa? Jadi Ramadan itu adalah bagi ulama salaf adalah jaddun, kerja keras. Jadi secara fisik itu kerja keras. Wa ijtihadun, secara batin dan pikiran juga kerja keras. Jangan Jangan dibuat malas pikiran. Ya. Lalu siyamun, puasa, qiyamun, salat malam, ibadah yang lain, apapun itu. Ya, kemudian tilawatu Quran, membaca Quran, tahlil, tasbih, berbuat kebajikan, ya, berbuat baik pada orang, lalu bersikap lembut, ya, wa muwasatun. Apa muwasatun itu? Apa ya bahasanya ya, gampang ya. Ya, intinya adalah berbuat sosial. Ya. Nah, berbuat pada orang. Lalu wa'id amun, dan memberi makan. Nah, itu diantara beberapa hal-hal penting dalam Ramadan yang kita upayakan untuk bisa melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jam berapa? Lebih ya. Baik, anak sekalian. Jadi sampai di paragraf itu ya pembahasan kita siang hari ini. Ya, mari kita bersungguh-sungguh, mari kita azamkan, kita tekadkan dengan sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi apa tadi? Ramadan yang baru untuk kita. Ramadan yang berbeda untuk kita.
Ramadan yang istimewa. Ya. Semoga Allah memberikan maunah kepada kita. Baik, saya kira demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.